Ya, halo friend, jumpa lagi. Hari ini Friend Perti sedang meliput salah satu hunian yang akan dijual dan diamanahkan kepada kami untuk membantu menjual rumah huniannya yang mana ini lokasinya bertepatan dengan daerah Jakal. Nanti teman-teman bisa ke daerah Sopa Bayung, itu masih ke timur lagi kurang lebih 1 kilo, dan daerah sini masih merupakan daerah favorit yang ada di Sleman atau di Jogja atas. Untuk hunian rumah yang akan dijual di belakang ini spesifikasinya luas tanah itu di 69 meter persegi dan tipenya itu tipe 35 atau luasan bangunannya itu 35 meter persegi. Untuk bagian depannya ini ada carport, kemudian bagian fasadnya ini mengusung konsep minimalis. Jadi walaupun terlihat minimalis tapi dia terlihat fasadnya lebih lega karena fasadnya lebih lebar bagian depannya. Baik teman-teman, balik lagi ke rumahnya. Spek ukuran rumah ini adalah berdiri di atas luas tanah hampir 69 meter persegi. Data di sertifikat hak milik SHM pekarangan, dan untuk luas bangunannya ini yang di belakang itu di-fullkan, kemudian masih ada space di depan untuk taman. Luas bangunan kira-kira sekitar 35 meter persegi. Terdiri dari organisasi ruang, ada carport, teras, ruang tamu, jadi satu dengan ruang keluarga, dapur, dan kamar tidur 2 serta kamar mandi 1. Oke teman-teman, saya ingin berbicara tentang sebuah opsi rumah yang compact. Jadi kami rekomendasikan juga rumah ini mungkin buat teman-teman yang mungkin baru saja menikah, baru saja berkeluarga, atau mungkin pengantin baru, atau mungkin milenial yang ingin punya rumah gitu. Jadi rumah ini merupakan satu rumah kompak, desain minimalis, 2 kamar dengan bangunan yang sangat kompak, tidak merepotkan teman-teman untuk merawat rumah teman-teman. Jadi yang ingin kami rekomendasikan itu teman-teman bisa dilihat dari tampilan fasad depannya, minimalisnya masih kelihatan teman-teman. Cuman memang nanti ini bisa diremajakan lagi untuk cat bangunannya, bisa dicat ulang untuk fasadnya depan. Kemudian kalau kita lihat di sini lebar depan mungkin ini lumayan luas, sekitar 7 meter ada nih kayaknya, 7,5 hampir 8 meter gitu. Terus untuk carport ini cukup luas, bisa 1 mobil, dan motor ini bisa 2 motor. Ini lebarnya mungkin sekitar ini cukup luas ini kalau untuk carportnya ya. Lebar depannya ya mungkin sekitar 3,5 sampai 4 meter, kemudian ke belakangnya 4,5 meter kalau saya lihat. Jadi ini posisi mobil memang agak ke depan sedikit, tapi sebenarnya bisa mepet ke belakang karena panjang sekitar 4,5 meter. Dan untuk carport sendiri sudah ada kanopinya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kanopi sudah pakai konstruksi baja ringan, dan untuk penutup gentengnya sudah pakai spandek gitu. Jadi free maintenance, jadi nggak usah khawatir karat dan sebagainya, karena dengan penggunaan baja ringan, logam, dan atapnya juga atap metal, itu pasti lebih long life. Oke, untuk sedikit masuk ke dalam, ini di sini ada area untuk taman teman-teman. Jadi rumah ini compact, minimalis, dengan ada masih diberikan satu space buat taman
yang hijau ya, jadi bisa teman-teman bisa explore di sini buat kalau belum ada rencana untuk penambahan bangunan, ini bisa dipergunakan sebagai taman depan rumah untuk teman-teman. Cukup luas kalau saya lihat di sini. Ini luas teman-teman, 2 meter lebih ya, 2 meter lebih. Dikalikan almost 3,5 atau 4 meter teman-teman. Dan ini samping ini itu ini adalah saluran irigasi teman-teman. Jadi irigasi untuk seperti kita tahu di daerah sini masih asri banget, masih banyak areal persawahan yang produktif. Jadi tentunya sirkulasi juga merupakan vital bagi penduduk sekitar. Jadi ini hidup sirkulasinya teman-teman, nggak usah khawatir. Tentunya memberikan area yang sejuk dan adem. Oke, dan sedikit saya jelas tentang fasad di sini. Ini seperti saya tadi bilang, untuk konsepnya adalah konsep minimalis. Memang nanti perlu permajaan. Dia mendesain tampak fasad ini dengan lebar depan yang tidak sampai 10 meter. Itu namun dengan pemberian nggak neko-neko teman-teman, simple, dengan pemberian satu kolom di sini, kemudian ada satu wall lamp di sini. Itu tentunya nanti dengan cat yang baru ya, mungkin itu akan lebih minimal sih, lebih dapat lagi. Teras ini masih sekitar 1,5 meter dikalikan 3 meteran ini teman-teman. Kompak, rumah yang sangat kompak teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lihat spill dalamnya, ruangannya. Mungkin seperti ini teman-teman. Oke. Jadi di sini kalau bisa dilihat teman-teman, untuk ruang tamu, jadi kita pertama kali masuk rumah, kita mendapati satu area ruang tamu yang menjadi satu dengan area ruang keluarga, karena mengingat kembali rumah ini adalah compact house. Jadi tepat sekali buat teman-teman yang merupakan pengantin baru atau the first home, baru memulai keluarga. Ini adalah satu alternatif pilihan yang menurut saya tepat, mengingat harganya tidak sampai 400, di bawah 400 jutaan, daerah Sleman Utara, dapat satu compact house untuk memulai kehidupan baru. Itu merupakan pilihan yang sangat oke untuk value for money-nya teman-teman. Ini area ruang tamu, ini sekitar 2,5 dikalikan 275 maybe. Cuman ini menariknya, kita jarang mendapatkan tinggi plafon yang cukup tinggi. Jadi dengan area rumah yang compact, interiornya compact, plafonnya cukup tinggi teman-teman. Jadi teman-teman masuk di sini, terus kan saya masuk ini sirkulasinya bagus, jadi adem rasanya. Plafon sekitar almost 3,5 meter ini saya lihat. Mungkin 3,3 mungkin ya. Itu sekitar 3,3. Kemudian tadi saya bilang compact house, jadi memang setelah ruang tamu dan ruang keluarga yang jadi satu, kemudian memang ini bentuk tanahnya itu trapesium, sedikit menyudut ke belakang teman-teman. Terlihat dari sini, itu langsung kita ketemu satu area kitchen, dapur, dan kemudian langsung area untuk penempatan mesin cuci jemur. Itu di atas itu juga sudah sebenarnya itu untuk dap untuk penempatan water turun sendiri, tapi tidak lupa diberikan satu akses manhole untuk cahaya, dikasih kaca. Jadi pencahayaannya dapat di sini, dan itu ada sirkulasi dari samping. Roster yang miring itu memberikan asupan suplai udara yang membuat rumah ini jadi adem. Plafon tinggi, ruangan yang kompak, tidak terlalu besar, tidak merepotkan teman-teman untuk pembersihan, untuk bersihin rumah. Dan ada roster di depan juga yang memberikan asupan udara yang cukup sejuk di sini teman-teman. Kemudian di sini langsung layout ruangan, ada 2 kamar tidur utama yang di depan, dan 1 kamar tidur tanas di belakang. Luasan sekitar 3x275 teman-teman, dan space sedikit di sini ada kamar mandi. Ya, jadi compact house, di tengah itu langsung kamar mandi, diapit oleh 2 kamar tidur teman-teman.
Oke, menarik. Satu hal lagi yang ingin saya coba kupas ya teman-teman. Mungkin inspirasi buat teman-teman gimana touch atau mungkin sedikit mendekor untuk interior untuk rumah kompak begini. Jadi bagi keluarga yang baru, tentunya dengan kesibukan teman-teman setiap hari untuk bekerja atau berkarya atau berbisnis, tentu biasanya rumah itu kadang-kadang nggak kepegang untuk dibersihkan. Jadi semakin besar rumah malah justru semakin merepotkan teman-teman buat merawat rumah sendiri. Cuman dengan compact house seperti ini menjadi salah satu opsi buat teman-teman tidak terlalu repot untuk mengurus rumah karena areanya juga cukup compact ya, tidak terlalu besar sehingga teman-teman untuk memulai sebuah rumah baru ya itu nggak terlalu ribet untuk mendekor ruangannya. Jadi kalau saya bilang di sini, ini teman-teman bisa kasih sofa sudut yang simple. Sekarang banyak sekali sofa yang minimalis yang tidak terlalu lebar, mungkin sofa sudut L atau mungkin satu jejer begitu. Kemudian ini space yang tinggi ini dari lantai, lantai masih pakai keramik 30-30 cm teman-teman. Gitu. Jadi space yang cukup tinggi di sini ini bisa teman-teman manfaatkan untuk display, mungkin untuk pajangan-pajangan yang minimalis, rak-rak minimalis di sini dengan mungkin satu sentuhan satu tanaman. Jadi rak-rak warna mungkin semacam rak dinding putih gitu, nanti dipadu-padankan dengan warna tembok yang terang juga. Buku, foto-foto teman-teman, dan kemudian nanti diberikan satu aksen tanaman warna hijau itu merupakan view yang atau mungkin ketika kita masuk rumah itu relax teman-teman. Jadi ada satu konsep di arsitektur menerapkan yang sering disebut relax simplicity. Bagaimana menerapkan sebuah kesan relax atau perasaan yang rileks di sebuah desain yang compact atau simple, teman-teman. Cukup dengan menambahkan satu kontras warna di antara warna yang soft, gitu teman-teman. Jadi ini menarik, ini bisa banget teman-teman explore. Nanti mungkin di sini mungkin saya sarankan dikasih satu cermin minimalis, ini juga menarik, menambah kesan lega juga untuk ruangan. Jadi masuk begitu bisa jadi seperti wow, ini langsung center point-nya adalah satu cermin minimalis di sini, kemudian di sini sofa sudut, dan kemudian di sini display untuk rak-rak dinding tadi teman-teman. Tentunya ini saya sarankan buat teman-teman untuk cat ulang sesuai warna favorit, dan saya sarankan untuk pilih warna yang terang, mungkin putih abu tapi mungkin lebih ke biru telur asin itu juga bagus, adem ya teman-teman. Plafon masih bagus, ya kalau mau diremajakan lebih bagus lagi teman-teman, ini gypsum. Mungkin kalau misalnya teman-teman upgrade jadi ini profil, kalau zaman dulu profil gypsum begini ngetren teman-teman, tapi kalau saya bilang dibikin model shadow line, jadi cukup tarikan garis di pinggir plafon itu lebih minimalis. Dan mungkin downlight, penempatan lampu, ini saya rasa udah cukup, tinggal ganti lampunya aja teman-teman gitu. Dan kemudian cat ulang plafon. Oke, terus kita coba ke sudut dapur teman-teman. Di sini untuk dapur ini sudah cukup kompak, jadi nggak repot teman-teman. Dapur terlalu luas itu juga kadang-kadang kita ribet juga ya, untuk kecuali kalau memang sudah berkeluarga, sudah putra-putrinya sudah banyak gitu, mungkin kekecilan. Tapi kalau rumah segini dengan compact house seperti ini tepat banget buat seorang milenial atau teman-teman yang baru mulai keluarga gitu. Jadi di sini meja dapur sudah ada teman-teman dari beton dengan penggunaan dilapis keramik 40x40 cm. Ada kitchen sink, area memasak. Terus di sini juga nanti saya sarankan bisa dikasih kitchen set yang lebih minimalis lagi juga baik, keren teman-teman. Terus untuk cat ulang juga lebih terang lagi, dan kita ada sirkulasi roster di sebelah sana.
Terus langsung simpel, compact, ketemu kamar belakang dan kamar utama. Setelah pembahasan dari segi arsitektur, menurut arsitek Mas Reza dari Prensitektur, sekarang kita lanjut sesi pembahasan harga dan nanti pembayarannya bisa apa aja sih. Untuk info yang kita dapat dari pemilik, ini dari pemilik memberikan harga 350 juta itu sudah net. Jadi kenapa kita menawarkan harga ya sesuai dari pemilik, karena biar teman-teman juga tahu, nggak menebak-nebak untuk negonya. Jadi dari pemilik udah memberikan harga pasti itu 350 juta. Dan nanti untuk pembayaran itu jangan khawatir, karena dari kita memberikan penawaran bantuan. Jadi buat teman-teman sekiranya gini mas, aku baru punya 50 juta nih, jangan khawatir. Jadi nanti kita bisa bantu pembayaran melalui KPR. Nah itu bisa melalui kita juga. Jadi kita nanti sudah bekerja sama dengan bank partner. Jadi buat teman-teman yang ingin mengajukan KPR rumah second itu nggak usah khawatir, itu sangat bisa sekali dan sudah memenuhi syarat. Karena untuk minimal pengajuan KPR itu harus memiliki jalan depan rumah itu minimal 3 meter. Untuk jalannya ini tadi sekiranya saya kira-kira tadi sekitar 3,5-an. Untuk jalannya 3,5 meteran lebarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen KPR rumah second itu sangat-sangat bisa. Dan untuk teman-teman yang pengen langsung cash itu tadi harganya 350 juta. Sekian untuk hari ini, kita bisa mereview salah satu unit yang kita jual. Jadi sekian dulu buat teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, dan terus saksikan Prens TV untuk melihat episode-episode dari Properti dan dari Prensitektur selanjutnya.